Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 24. Cerita dimulai setelah melihat kedatangan Thalia yang mengatakan kalau dia ingin bergabung bersama kelompoknya. Knock pun bergumam, "Aku telah melupakan bahwa ada beban lainnya yang datang menggangguku bagaikan seekor lalat. Aku sangat paham bahwa Thalia pada dasarnya adalah orang yang sangat baik hati, tetapi mau tidak mau dia harus menerimanya. Dia harus merasa sedih karena Knock yang telah menjadi tunangannya kini hanya sendirian dalam menentukan kelompoknya. Jadi sebagai tunangannya, Thalia sangat ingin membantunya." Knock berkata, "Ini sangatlah menyebalkan karena aku harus bergabung bersama kalian selama 1 tahun penuh di dalam mata pelajaran ini." Menanggapi ocehan Knock, Eleanor berkata, "Ini sangatlah mengejutkan. Aku tidak menyangka ternyata kau memiliki seorang teman." Mendengar itu, Knock pun bergumam, "Berdasarkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Knock sejauh ini, aku sama sekali tidak bisa membantahnya. Tetapi anehnya entah kenapa aku merasa semakin kesal." Di sampingnya, Eleanor kembali berkata, "Karena kita sudah bertiga, maka kita harus membutuhkan satu orang lagi untuk melengkapi kelompok kita." Saat mendengar Knock yang mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pendapatnya, Eleanor berkata, "Bukankah tidak ada pilihan lain karena kau sama sekali tidak memiliki seorang teman?" Dengan kesalnya, Knock pun berkata di dalam hatinya, "Seperti biasanya, kata-kata yang Eleanor ucapkan memanglah tajam, akan tetapi aku mengakui bahwa semua itu memanglah benar. Lalu, untuk mendapatkan kembali semua ingatanku, maka aku harus rajin untuk mengikuti semua kegiatan di dalam akademi ini dan juga mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi, untuk cerita pertama yang akan datang, aku harus berusaha untuk berada pada 10% nilai yang tertinggi dari semua siswa. Kemudian, setelah aku mencapai nilai yang terbaik, maka pertarungan besar yang pertama akan dimulai, yaitu dengan melawan sang iblis. Lalu, aku harus memerankan karakter hero dan juga penjahat di tempat itu untuk yang pertama kalinya. Jadi, aku harus memerankan kedua karakter itu secara bersama-sama. Meskipun akan sangat sulit untuk memerankan kedua karakter itu secara bersama-sama, namun aku harus melakukannya di dalam dunia yang sama sekali tidak ada seorang hero." Waktu pun terus berjalan dan sebagian orang telah menemukan kelompok mereka masing-masing dalam mata pelajaran itu. Dan terlihat seorang laki-laki yang datang menghampiri mereka. Lalu laki-laki itu mengatakan kalau dia ingin bergabung bersama kelompok Eleanor dan ia mengatakan bahwa namanya adalah Phil. Di sisi yang lain, Knock pun memperhatikan statistik yang dimiliki oleh orang itu. Knock bergumam, "Aku sangat bersyukur bahwa orang terakhir yang bergabung bersama kami adalah orang yang normal." Knock melihat bahwa statistik yang dimiliki oleh orang itu adalah sesuatu yang lumayan bagus. Dia memiliki trait pasif seperti keyakinan yang kuat dan juga diplomasi. Akan tetapi, yang membuat Knock menjadi tertarik dengan orang itu adalah karena dia telah memiliki skill pasif yang bernama kekuatan berkah yang bisa digunakan sekali pakai. Sambil tersenyum tipis, Knock berkata, "Dengan bergabungnya anak ini ke dalam kelompok kami, sebenarnya itu adalah jackpot." Sejujurnya, dia memiliki sebuah status yang terlihat biasa saja seperti kebanyakan orang, tetapi bukan hal itu yang terpenting di dalam dirinya. Diketahui bahwa skill pasif kekuatan berkah adalah salah satu skill cheat yang ada di dalam Inner Lunatic, yang mana kekuatan itu akan memaksa para protagonis untuk membangkitkan talenta mereka. Akan tetapi, masalah utamanya adalah para protagonis sama sekali tidak bisa menggunakannya secara langsung. Namun yang paling aneh adalah aku bertanya-tanya kenapa skill cheat ini telah muncul pada murid biasa di dalam akademi ini. Yang aku tahu, biasanya skill ini hanya muncul dan dimiliki oleh orang suci ataupun orang yang telah disucikan. Tetapi apapun itu, aku akan memikirkannya di lain waktu. Terlihat mereka semua saling berkenalan satu sama lain agar mereka bisa saling akrab dan juga memahami peran mereka masing-masing di dalam kelompok itu. Tetapi beda halnya dengan Knock, ia berkata,
Apakah aku juga harus memperkenalkan diriku kepadamu? Yang perlu kau lakukan adalah jangan pernah memberikan beban kepada orang lain dan kerjakanlah tugasmu dengan benar. Kemudian, karena waktu telah melewati batas yang telah ditentukan oleh sang profesor, ia pun berkata, "Sepertinya kalian semua telah membentuk tim kalian masing-masing. Jadi aku berharap kalau di minggu depan kalian semua sudah mengenal satu sama lain. Mulai dari saat ini, sebuah kelompok yang telah kalian bentuk akan bekerja sama selama 1 tahun hingga semester awal telah terselesaikan. Jadi, aku kembali berharap kalau kalian akan berhasil dalam mata pelajaran ini." Di sisi yang lain, Knock terlihat kesal sampai-sampai dengan sengajanya Knock mengatakan bahwa profesor itu memiliki pikiran yang gila karena telah memaksanya untuk memasuki situasi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sambil berjalan meninggalkan Thalia, Knock berkata, "Karena kita telah resmi membuat kelompok yang konyol ini, maka tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Jadi aku akan pergi sekarang juga." Namun Thalia pun mencoba untuk menahan Knock agar ia tidak pergi meninggalkannya. Terlihat wajahnya tersipu malu sampai-sampai Thalia tidak tahu harus berkata apa. Lalu Thalia bertanya dengan pertanyaan yang random, apakah Knock telah selesai mengatur jadwal pelajarannya. Ketika melihat reaksi Knock yang hanya terdiam saja, Thalia kembali berkata, "Aku hanya penasaran dan aku hanya ingin tahu apakah kau telah selesai mengatur jadwalnya." Sambil menjentikkan jarinya kepada kening Thalia, Knock berkata, "Aku tahu bahwa kau mencoba untuk mencari tahu mata pelajaran apa yang paling mudah untuk mendapatkan nilai tertinggi. Jadi, apakah kau berpikir aku akan mengajarimu secara gratis?" Setelah mengatakan itu, Knock pun langsung pergi meninggalkannya seraya bergumam, "Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menipuku untuk mendapatkan informasi ini secara gratis. Jadi, jangan pernah berharap kalau hal itu akan terjadi." Beberapa saat kemudian, cerita telah berpindah pada distrik keempat yang masuk ke dalam wilayah akademi. Terlihat Jitri yang membuka buku catatannya, ia berkata, "Memang benar setelah masuk ke akademi ada begitu banyak barang-barang keperluan yang harus Anda beli, mulai dari berbagai macam buku, alat-alat magic, dan juga buku-buku pelajaran. Pantas saja banyak dari mereka mengatakan bahwa setengah dari rakyat jelata sangat susah untuk lulus dari akademi ini karena mereka sangat bermasalah dengan yang namanya uang." Namun, Knock sama sekali tidak merespon dengan apa yang diucapkan oleh Jitri. Hal itu disebabkan karena Knock sama sekali tidak peduli tentang kelulusan orang lain. Tetapi Knock berkata di dalam hatinya, jika seseorang telah memiliki sebuah bakat untuk mendaftar dan juga lulus pada akademi ini, meskipun dia hanyalah berasal dari golongan rakyat jelata, akan tetapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena dia akan menerima banyak sponsor yang datang kepadanya. Terkecuali dia memiliki bakat yang biasa saja, maka dia akan susah untuk bisa lulus dari akademi ini. Hal itu disebabkan karena uang bukanlah segalanya. Namun, tiba-tiba saja Jitri begitu terkejut ketika ia mendengar sebuah keributan yang terjadi tidak jauh dari mereka berdiri. Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, mengapa tempat ini menjadi semakin berisik? Apakah tempat ini akan aman untuk kita lalui?" Dengan santainya Knock berkata, "Ini adalah distrik di mana semua orang bisa berkumpul untuk mendapatkan yang mereka mau. Jadi segala sesuatu pastinya bisa terjadi di tempat ini. Oleh sebab itu, apapun yang kau lihat dan apapun yang kau dengar yang bisa membuatmu menjadi tidak nyaman, maka biarkan saja dan jangan pernah untuk memperdulikannya." Akan tetapi, ketika Knock menatap ke tempat asalnya keributan itu, Knock pun menyadari bahwa ada seseorang yang berjalan menuju ke tempat itu. Sambil berteriak, orang itu berkata, "Apabila kau tidak mau membeli barang itu, maka pergi saja dari tempat ini. Karena jika kau ada di tempat ini, maka orang-orang yang ingin berbelanja akan terganggu karena perbuatanmu itu." Melihat kejadian itu, Knock bergumam, lelaki yang dimarahi oleh orang itu adalah tuan termuda dari salah satu 3 keluarga kegelapan. Dan dia adalah tuan termuda dari keluarga Marbes yang bernama Leon von Marbes. Sepertinya keluarga Marbes telah jatuh dan menjadi salah satu keluarga miskin di dalam Inner Lunatic. Meskipun begitu, Leon adalah orang yang sangat baik. Jadi aku berharap kalau Leon akan bisa melewati situasi ini.
Saat mendengar Leon yang mengatakan kalau dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang itu, orang itu semakin kesal. Ia berkata, "Apakah kau pikir kau bisa membeli barang itu dengan harga yang sesuka hatimu? Jadi letakkan barang itu, lalu pergilah sekarang juga dari hadapanku karena kau telah mengotori tempat ini." Aku tidak menyangka bahwa Akademi Elidian telah mengalami sebuah kemunduran dengan menerima seorang pengemis sepertimu. Sontak Leon pun sangatlah marah. Seketika itu juga ekspresinya langsung berubah karena dia telah menerima sebuah penghinaan yang terlalu berlebihan dari orang itu. Kemudian sambil menggunakan kekuatan black magicnya yang terpancar dari dalam tubuhnya, Leon berkata, "Berani sekali kau memanggilku sebagai pengemis. Meskipun di saat ini keluargaku telah miskin, tetapi dengan memanggilku sebagai pengemis, maka aku tidak akan bisa memaafkanmu." Benar saja, seketika itu juga 2 ekor skeleton yang telah disummon oleh Leon telah bangkit dari dalam kegelapan dan menjadikannya sebagai prajuritnya untuk membunuh orang itu. Di sisi yang lain, Knock sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Leon akan menggunakan kekuatan black magicnya, meskipun di saat itu ada begitu banyak orang-orang yang telah menyaksikannya. Kemudian Knock pun langsung berlari menuju ke arah mereka. Ia berpikir, apakah Leon sudah gila? Meskipun emosimu telah terpancing, tetapi tetap saja kau tidak boleh menggunakan kekuatanmu di tempat ini. Kau menggunakan sihirmu di tempat jual beli ini yang ramai dipenuhi oleh orang banyak. Bahkan kau juga telah menggunakan black magic. Sungguh pemikiran yang sudah gila. Ketika melihat tuan muda yang langsung lari ke arah mereka, Jitri bertanya apa yang akan dilakukan oleh tuannya kepada mereka. Knock pun berkata, bajingan itu akan menggila dan dia akan membuat sebuah masalah yang besar pada wilayah ini. Jadi sebelum terlambat, maka kita harus menghentikannya sekarang juga. Saat mendengar Jitri yang bertanya bagaimana Knock bisa mengetahui akan hal itu, Knock pun mengatakan kalau dia sangat sering melihatnya sehingga ia tahu bagaimana cara menghentikannya. Mendengar perkataan tuannya, Jitri hanya terdiam karena dia tidak tahu sejak kapan tuan muda mengetahui akan hal itu, sedangkan mereka selalu bersama di dalam akademi. Di sisi yang lain, setelah melihat Leon yang menggunakan kekuatan black magicnya, orang itu berkata, "Dasar bajingan, apakah kau mengerti resiko apa yang akan kau dapatkan setelah kau melakukan ini?" Namun, orang itu semakin kesal karena Leon sama sekali tidak menghiraukan dengan apa yang ia ucapkan. Akan tetapi, orang itu langsung terdiam ketika Knock yang tanpa ia sadari telah berdiri tepat di sampingnya sambil memegang sebuah pedang yang telah memancarkan aura kegelapan yang begitu pekat. Knock berkata, "Jika kau tidak ingin mati dengan cara yang sia-sia, maka pergilah dari sini sekarang juga." Bukannya menuruti apa yang Knock ucapkan, orang itu malah mengatakan, "Siapa kau sebenarnya dan apa yang dilakukan oleh para bajingan ini? Berani sekali kalian macam-macam kepadaku. Apakah kalian tahu siapa aku sebenarnya?" Sambil membuka penutup kepalanya, Knock berkata, "Apakah aku perlu untuk menjelaskan siapa aku? Aku yakin kalau kau pastinya tahu siapa aku sebenarnya." Di tempat yang berbeda, terlihat Emma yang begitu pusing setelah mendengar ocehan Thalia yang mengatakan, "Ini sangatlah aneh, akhirnya aku telah berada pada kelompok yang sama dengan Knock." Namun entah kenapa dia tidak mau memberitahu jawabannya. Apakah dia merasa terlalu malu karena dia saat ini berada dalam masa pubernya sampai-sampai Knock bersikap seperti itu kepadaku? Thalia pun bertanya kepada Emma bagaimana menurutnya tentang sikap Knock terhadapnya di waktu itu. Setelah mengatakan itu, Thalia hanya menatapnya dengan tatapan mata yang penuh harapan agar Emma memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Emma pun berkata, "Wahai nona muda, tolong tenangkanlah pikiran Anda. Tetapi bagaimana saya bisa tahu isi hati tuan muda?" Thalia berkata, "Aku sudah berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa. Lalu aku juga telah mencoba untuk tidak menilai orang sembarangan, bahkan aku juga tidak ingin menahannya. Tetapi entah kenapa Knock selalu saja bersikap acuh kepadaku setiap kali aku mencoba untuk mendekatinya." Mendengar curahan hati Thalia, Emma pun merasa iba. Ia tidak tega melihat nona muda yang terus-terusan merasa sedih setelah apa yang terjadi kepadanya.
Emma pun berpikir apa yang harus aku lakukan jika situasi ini akan berlangsung selama berhari-hari. Jika aku tahu akan terjadi hal yang seperti ini, maka aku tidak akan menjauhkannya dari Tuan Muda. Emma pun teringat ketika mereka baru saja meninggalkan kediaman Renhever. Di dalam kereta itu, Thalia berkata, "Emma, apakah kau tahu alasannya mengapa Knock bertingkah dingin kepadaku, padahal aku adalah tunangannya?" Di saat itu, Emma mencoba untuk menenangkan hati Thalia dengan mengatakan, mungkin karena Tuan Muda saat itu berada dalam masa pubernya. Anda harus tahu bahwa setiap anak laki-laki yang seusianya akan bersikap seperti itu, yaitu menggerutu tanpa alasan dan juga bersikap dingin. Anda harusnya tahu bahwa setiap anak laki-laki yang seusianya akan bersikap seperti itu, yaitu menggerutu tanpa alasan dan juga bersikap dingin. Setelah aku pikir kembali dengan apa yang aku ucapkan, sejak saat itu sepertinya rasa sayangnya kepada Tuan Muda semakin dalam. Awalnya aku tidak berpikir kalau itu tidak akan menjadi masalah besar. Harusnya aku lebih berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Tuan Muda. Aku yakin kalau Nona Thalia sangat menyukai Tuan Muda. Oleh sebab itu, karena situasinya sudah menjadi seperti ini, maka aku harus membantunya. Lalu Emma berkata, "Wahai Nona Thalia, mungkin saja Tuan Muda tidak serius melakukan itu kepada Anda. Jadi Anda tidak perlu cemas untuk memikirkan sikap Tuan Muda. Mungkin karena Anda adalah tunangannya, dia sengaja bersikap dingin seperti itu untuk membedakan antara urusan pribadi dan juga urusan publik." Setelah mendengar perkataannya, seketika itu juga Thalia langsung memegang erat tangannya Emma. Kemudian dengan wajah bersemangat Thalia berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau sangat mengetahui tentang percintaan yang terjadi kepada manusia. Kau seperti seorang guru cinta yang selalu memberikan sebuah solusi jika aku merasa buntu. Mulai saat ini aku akan berkonsultasi tentang masalah ini apabila terjadi sesuatu di kemudian hari." Ketika melihat wajah Thalia yang begitu bahagia, Emma pun bergumam, "Wahai Nona Muda, maafkan aku hanya mencoba untuk menghibur Anda agar Anda tidak merasa sedih. Karena sejujurnya, sejak dari awal aku sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya percintaan." Tiba-tiba saja mereka berdua sangatlah terkejut ketika mendengar ada seseorang yang datang mengetuk pintu kamar mereka. Emma pun berkata, "Saya adalah pelayan dari keluarga Stelinor, jadi ada urusan apa Anda datang ke tempat ini?" Ternyata orang yang mengetuk pintunya adalah Elanor. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku adalah Elanor dan kami berada dalam kelompok yang sama untuk kelas kombinasi magic. Jika kau tidak keberatan, apakah aku bisa berbicara dengan Nona Thalia hanya berdua saja?" Emma pun berkata, "Jika Anda belum membuat janji sebelumnya, maka Anda harus membuat jadwal pertemuan Anda terlebih dahulu." Terlihat Elanor hanya tersenyum setelah mendengar perkataan Emma. Lalu Elanor berkata, "Knock von Renhever, aku datang menemuimu hanya ingin menceritakan tentang orang itu." Sontak mereka berdua sangatlah terkejut karena entah kenapa tiba-tiba saja Elanor ingin membicarakan tentang Tuan Muda di waktu yang seperti itu. Dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa penasarannya, Thalia pun langsung menghampiri Elanor untuk mengetahui apa yang ingin ia bicarakan. Ketika melihat reaksi Thalia, Elanor hanya tersenyum. Ia berkata, "Thalia, senang bertemu denganmu lagi. Apakah ini adalah pertemuan kita yang kedua kalinya di hari ini?" Cerita kembali berpindah setelah Knock membuka penutup kepalanya dan juga mengatakan apakah dia harus memberitahu mereka siapa dirinya sebenarnya. Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka pun saling berbisik satu sama lain. Rambut putih dan juga pupil mata yang berwarna ungu. Mungkinkah orang itu adalah putra termuda dari keluarga Renhever? Setelah mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah putra termuda, orang itu berkata, "Bagaimana mungkin putra termuda Renhever yang dirumorkan telah mendaftar di akademi?" Seketika itu juga orang itu langsung meminta maaf kepada Knock. Ia berkata, "Wahai Tuan Muda, saya sungguh minta maaf. Saya tidak bisa mengenali Anda sebagai salah satu dari keluarga Renhever karena Anda telah memakai jubah." Knock berkata, "Kali ini aku akan mengampuni kelancanganmu. Jadi pergilah sekarang juga sebelum aku berubah pikiran." Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Knock pun melanjutkan kata-katanya, "Aku berharap kalau aku tidak akan mengatakannya untuk yang ketiga kalinya."
Karena ia merasa kalau keluarga Rainhaver sangatlah berbahaya, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang tidak ia inginkan. Leon berkata, seharusnya orang yang berbicara kepadanya adalah aku. Lantas, mengapa kau datang ke tempat ini untuk menggangguku? Setelah mengatakan itu, Leon pun memerintahkan skeletonnya untuk melancarkan sebuah serangan kepada Knock yang berdiri di hadapannya. Namun, serangan dadakan itu sama sekali tidak ada gunanya karena dengan mudahnya Knock menghentikan pergerakan skeleton itu. Knock berkata, dasar bajingan, apakah kau ingin berbicara kepada orang itu dengan cara menggunakan black magic? Dengan hanya mencengkeramnya saja, Knock pun menghancurkan kepala skeleton itu hingga berkeping-keping dan menghilang dari hadapannya. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tuan termuda dari keluarga Rainhaver bisa melakukan hal yang seperti itu. Lalu Knock berkata, apakah kau berharap bahwa pasukan kerajaan akan datang untuk menangkapmu dan membawamu pergi dari tempat ini karena kau telah menggunakan black magic? Mendengar itu, Leon berkata, ternyata mempelajari kekuatan black magic sebelum dewasa itu adalah sesuatu yang ilegal. Aku bahkan tidak berpikir sampai sejauh itu. Sambil memberi hormat, Leon pun meminta maaf kepada Knock dan ia mengucapkan rasa terima kasihnya karena Knock telah membantunya. Kemudian Knock pun mengeluarkan sekantung uang. Ia berkata, jika kau sudah mengerti, maka belilah barang yang sangat kau butuhkan lalu pergilah dari sini. Dan jika uangmu tidak cukup, maka gunakanlah uang ini untuk mencukupi kekurangannya. Memang benar, di dalam kantung itu, Leon melihat ada begitu banyak koin emas yang Knock berikan kepadanya. Lalu Leon bertanya, ada alasan apa Knock mau menolongnya, sedangkan mereka tidak mengenal satu sama lain. Tetapi, jika kau mencoba untuk membuatku merasa berhutang budi kepadamu, maka hal itu akan percuma saja. Knock berkata, bagiku uang itu sama sekali tidak ada artinya. Akan tetapi aku tidak pernah mengatakan kepadamu kalau aku tidak memiliki sebuah tujuan. Setelah mendengar perkataan Knock, Leon pun langsung menghentikan kekuatan black magicnya dan menghilangkan pasukan skeletonnya di tempat itu. Kemudian Leon mengambil salah satu dari koin itu. Ia berkata, jadi kau memberikan koin emas ini yang bertujuan untuk menutup mulut. Kekuatan mayat hidup, aku bisa merasakan kekuatan unik yang hanya dimiliki oleh keluarga Marbes telah terpancar dari dalam tubuhmu. Aku akan mengembalikan semua uang yang telah kau berikan kepadaku dan aku membatalkan negosiasi ini. Sambil memancarkan aura kekuatannya, Leon kembali berkata, katakan kepadaku bagaimana kau bisa memiliki sebuah kekuatan yang berasal dari garis keturunan keluargaku. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.